طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadinil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, hadirat sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, terkhusus kepada Bapak Ketua DKM kita walaupun belum ada di tengah-tengah kita. Tentu kita selalu mendoakan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita yang hadir ini semoga selalu semangat dalam menatap agama Islam kita yang kita cintai ini untuk terus maju ke depan. Shalawat dan salam mari kita sampaikan pada qudwah kita, junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan seluruh sahabat dan keluarga dan juga umat Islam secara keseluruhan. Semoga kita tetap istiqomah dalam menjalankan ajaran agama Allah ini. Para jamaah sekalian, tentu tidak mudah menegakkan iman dan takwa di tengah-tengah kejahilan. Jadi kita ini menegakkan iman dan takwa di tengah-tengah kejahilan. Tentu itu tidak mudah. Kenapa saya katakan di tengah-tengah kejahilan? Karena hari ini kan memang membingungkan. Orang hampir nggak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ya Pak ya? Iya, susah. Kalau orang Jawa bilang namanya zaman kolobendu. Orang Jawa di Primbon itu ada namanya zaman kolobendu. Tahu kan zaman kolobendu Pak? Zaman kolobendu akeh wong seneng podo padu. Tanpa bisa mbedakake satriya lan maling. Zaman iku wis anyata akeh wong mangan wong. Banyak orang makan orang. Zamane kala bendu akeh wong seneng padha padu. Padu itu berantem, Pak. Rebutan kekuatan, kekuasaan. Ya. Akeh wong seneng padha padu. Tanpa bisa mbedakake satriya lan maling. Nggak bisa membedakan mana satria, mana maling, mana pejuang, mana pecundang. Oh, podo-podo ganteng nih, susah dibedakan. Zaman iku wis anyata akeh wong mangan wong. Pada zaman itu banyak orang makan orang, saling tipu menipu, ya kan? Saling unggul mengungguli itu benar-benar. Ya kalau di Jawa dikatakan zaman kolobendu, Nabi juga bilang bahwa akhir zaman itu muncul zaman fitnah. Betul nggak? Iya, zaman fitnah. Zaman fitnah. Takunu baina yaday siati fitanun. Fitanun itu fitnah. Jamak dari fitnah. Muncul menjelang kiamat nanti. Kaqita'in lailil mudlim, seperti malam yang gelap gulita. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari orang terus sudah beriman pagi hari.
tapi sorenya jadi kafir lagi. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Waktu sorenya beriman, paginya kafir lagi. Kata Nabi, yabi'u aqwamun dinahum bi'aradi minad dunya. Banyak orang menjual hartanya, kedudukan, pangkat ditukar dengan dunia. Agama ditukar dengan dunia. Ini sudah terjadi. Jadi oleh karena itulah para jamaah sekalian, kondisi yang saya katakan tadi tidak mudah kita menegakkan iman dan takwa di tengah-tengah ya kejahilan ini. Jahil itu kan kebodohan. Ya, jahil itu bodoh. Makanya zaman sebelum Rasulullah lahir disebut zaman jahiliyah. Jahiliyah itu bukan berarti bodoh karena nggak bisa cari duit. Cari duitnya pinter. Orang waktu itu pedagang-pedagang, ya kan? Bukan berarti orang itu nggak mampu membangun. Bangunan ada ribuan tahun yang lalu. 3000 tahun sebelum Masehi sudah ada namanya piramid. Coba itu semennya dari apa itu? Sampai sekarang masih kokoh. Berarti orang dulu bukan bodoh. Kenapa dikatakan jahiliyah? Karena mereka tidak mengenal Allah. Ya, sekarang pun kalau walaupun dia profesor ya dikatakan bodoh itu karena nggak mengenal Allah tadi. Tidak ma'rifatullah, tidak ma'rifatu dinil Islam, tidak ma'rifatu Nabi Muhammad SAW. Itu disebut bodoh. Makanya kata Nabi, kalau umatku nanti sudah tergila-gila oleh urusan dunia. Sekarang kan urusan dunia ini orang tergila-gila banget. Kayaknya agama ini cuma untuk anu aja lah, untuk pantas-pantas saja. Yang penting beragama. Ya kan? Idza adzamat ummatid dunya, kata Nabi. Apabila umatku telah mengagung-agungkan urusan dunia. Kejar-kejaran pangkat, jabatan, kedudukan. Pokoknya itu aja siang malam dia yang dipikirin. Idza adzamat ummatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Akan dicabut kehebatan Islam. Nuzi'at itu dicabut. Itu pakai kalimat majhul. Nuzi'at minha haibatul Islam. Kalau umat Islam itu sudah mengagung-agungkan urusan dunia, maka Islam itu nggak hebat lagi. Kenapa? Udah dicabut kehebatannya. Wa idza tarakatil amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, hurrimat barakatil wahyi. Apabila amar ma'ruf nahi munkar sudah ditinggalkan, maka kering semua keberkahan wahyu. Hidup itu serba kering. Punya segalanya tapi nggak pernah tenang pikirannya. Karena dicabut. Ya, keberkahan itu sudah dicabut. Ini gara-gara apa? Gara-gara umat ini terlampau cinta dunia. Nah, itulah sebabnya para jamaah sekalian dengan ngaji ini ya setidaknya meringankan beban hidup kita. Dalam rangka beban berat ya, beban berat dunia yang sekarang kita lihat tadi. Ini namanya problematika yang terjadi di mana-mana. Hadirin, walaupun Rasulullah telah dilahirkan sekitar tahun 571 ya. Lahirnya Nabi ya, 571. Kemudian diangkat jadi Rasul 611 Masehi. Karena ditambah 40 tahun. Selama jadi Rasul berapa tahun? 23 tahun. Berarti sampai Nabi wafat itu umurnya 634 tahun. Nah, 634 Masehi. Berarti umur 63 tahun beliau kembali menghadap Allah. Walaupun lahirnya diangkatnya jadi Rasul, mengembangkan ajaran dinul Islam. Ya. Itu dulu 15 abad yang lalu. Tapi sampai hari ini kita masih tetap punya kewajiban untuk apa? Untuk memperjuangkan dinul Islam. Memperjuangkan syariat yang agung yang dibawa junjungan kita. Itu wajib. Makanya umat Islam kan memiliki 5 kewajiban. Masih ingat Pak? Anak-anak masih ingat 5 kewajiban? Masih ingat apa belum tahu? Kalau masih ingat kan. Yang pertama wajib mengimani. Seorang muslim wajib mengimani. Mengimani apa? Mengimani Islam. Banyak orang Islam yang nggak mengimani Islam. Ngaku-ngaku Islam tapi nggak mengimani Islam. Banyak Pak? Banyak.
Setelah mengimani, apalagi kewajiban yang kedua? Mengilmui. Sudah mengimani, kemudian mengilmui. Ini belajar ini kan sakofah, untuk mempelajari sakofah Islamiyah. Wawasan keislaman. Seorang muslim itu wajib memiliki ilmu Islam. Baru kemudian kewajiban yang ketiga adalah mengamalkan. Mengimani, mengilmui, kemudian baru mengamalkan. Kalau sudah punya ilmu, kita amalkan. Kewajiban yang ketiga. Kemudian kewajiban yang keempat adalah mendakwahkan. Mendakwahkan itu mengajak orang lain. Ya, dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak manusia untuk kepada jalan Allah dengan cara hikmah. Atau tablik. Tablik itu menyampaikan. Balighu anni walau ayatan. Sampaikan dariku sekalipun itu hanya satu ayat. Kan gitu. Jadi kewajiban yang keempat itu. Mengimani, mengilmui, mengamalkan. Kemudian baru mendakwahkan. Lalu terakhir apa? Terakhir mempertahankan. Atau membela agama. Itu punya kewajiban 5. Kalau setiap umat Islam ini ngerti kewajibannya, nggak akan begini nasib umat Islam di negeri ini, Pak. Kan mayoritas kan. Ya. Jadi ada 5 kewajiban. Mengimani, mengilmui, mengamalkan. Kalau sudah mengamalkan apa, Dik? Mendakwahkan, jadi dai, ngajak orang. Kalau dai itu mengajak, kalau mau balik itu tablik itu menyampaikan. Beratan mana ya? Ngajak. Kalau ngajak itu kalau ngajak orang makan ke warung dia bayarin lah. Masa ngajak diem aja. Kalau tablik menyampaikan, agak ringan itu Pak. Balighu anni walau ayatan gitu. Nah, lalu yang kelima kewajiban kita adalah mempertahankan. Ya, mempertahankan. Karena apa? Karena Allah melarang kita mati, Pak. Kalau nggak Islam jangan mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau kamu matinya nggak Islam, mendingan nggak usah mati. Ya kan begitu. Kalau kita lihat dari surat yang ketiga Al-Baqarah ya, ayat yang ke-101 kan. فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Udah ketemu deh. Surat Ali Imran 101. Benar? Apa artinya? Bagaimana kamu sampai menjadi kafir? Bagaimana kamu sampai menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasulnya Nabi Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Siapa yang berpegang teguh pada agama Allah, sungguh dia adalah diberi petunjuk ke jalan yang lurus. فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Gitu. Bagaimana kamu sampai menjadi kafir? Ya. Wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatullah, padahal dibacakan kepadamu ayat-ayat Allah. Kita ini ngaji juga, baca ayat-ayat Allah juga. Wa fikum rasuluh, di tengah-tengah kamu itu ada rasul. Sampai hari ini rasul ada di tengah-tengah kita. Yang wafat cuman jasadnya, ajarannya tetap ada di tengah-tengah kita. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Sungguh wa may ya'tasim billah, wa man, dan barang siapa ya'tasim billah, beriktisam, berpegang teguh terhadap agama Allah. Faqad hudiya ila siratim mustaqim, sungguh dia berada di dalam petunjuk jalan yang lurus. Itu ayat yang ke-101. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Tuh, pertahankan Islam sampai mati. Mengimani, mengilmui, mengamalkan, mendakwakan, mempertahankan. Coba kalau setiap orang Islam tahu kewajibannya seperti itu. Nggak mudah. Islam itu diremehkan. Ini masalahnya wawasan Islamnya pada kurang. Makanya tadi saya katakan bahwa kita ini hidup di tengah-tengah ya dalam kejahilan tadi. Kalau tadi dikatakan idza azamat ummati dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Apabila umatku telah mengagung-agungkan urusan duniawi, maka akan aku cabut kehebatan Islam daripadanya. Wa idza tarakatil amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jika amar ma'ruf nahi munkar telah ditinggalkan. Sekarang kan dakwah-dakwah mulai ditinggalkan. Kelihatannya dakwah, Pak, padahal itu guyon. Kelihatannya dakwah, padahal itu cuman main-main. Ya. Akhirnya yang dengerin juga sampai pulang ya nggak ngerti apa-apa. Kan gitu. Ini dakwah yang diselenggarakan oleh Rasulullah selama 23 tahun itu serius. Gitu. Jadi mengimani, mengilmui, mengamalkan, mendakwahkan, mempertahankan tadi. Nah, itu yang penting. Kita juga penting untuk mempelajari yang namanya apa itu? Sakofah. Sakofah itu wawasan Islam. Kan tadi dikatakan idza apa namanya? Ya. Apabila umatku telah mengagung-agungkan tadi, mengagung-agungkan. Jadi akan dicabut kehebatannya dunia. Wa idza tarakatil amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kalau amar ma'ruf nahi munkar sudah ditinggal. Wah ini. Kan sekarang amar ma'ruf nahi munkar itu banyak ditinggal. Umat Islam ya harus bangkit dari amar ma'ruf nahi munkar itu. Karena kehebatan Islam itu dilihat dari segi itu. Orang yang tidak mengerti tentang sakofah. Apa itu sakofah? Wawasan Islam. Jadi banyak orang yang nggak ngerti wawasan Islam. Kalau ada salah satu syair nih bukan dari Nabi. Menjelaskan kalau orang-orang anak-anak yatim itu kan ditinggal mati ya oleh kedua orang tuanya. Tapi yang lebih parah lagi itu yang orang bodoh tentang agama itu lebih dari yatim. Lebih dari yatim. Laisal yatimu litarki walidihi kanal yatim bila ilmin wala amalin. Laisal jamalu jamala lubsil badan kanal jamalu jamala lubsil adab. Salim. Salamatu jahilin kakirtasin tarahu bila kitabin. Laisal yatimu litarki walidihi kanal yatim bila ilmin wala amalin. Laisal jamalu jamala lubsil badan kanal jamalu jamala lubsil adab. Salim. Syair, Pak. Salamatu jahilin kakirtosin tarahu bila kitabin. Gitu. Laisal yatim litarki walidihi. Bukan itu yang disebut anak yatim itu karena ditinggal oleh orang tuanya. Kalau ditinggal orang tuanya, namanya anak yatim ya ditinggal orang tuanya. Bapaknya dan ibunya meninggal. Tapi wakanal yatim bila ilmin wala amalin. Yatim yang sesungguhnya itu orang yang nggak punya ilmu, nggak punya amal. Sampah masyarakat. Itu yatim beneran itu. Laisal jamalu jamala lubsil badan kanal jamalu jamala lubsil adab. Salim. Laisal jamal bukan kecantikan, bukan apa namanya jamal itu kan cantik atau tampan. Jamal lubsil badan, kecantikan yang karena pakaian yang mahal.
Ibu-ibu pakaiannya mahal nggak? Itu Syahrini, itu kembennya aja harganya 38 juta. Syahrini, bukan Saroni. Tapi tetap hebatan yang ini, yang kita punya ini, walaupun berinya di permen. Itu kan untuk ibadah. Jadi yang namanya kecantikan, ketampanan bukan karena pamer pakaiannya, walakin apa namanya? Jamal lubsil adat, akhlak. Kalau orang akhlaknya baik, sopan santun, wah itu baru cantik beneran itu, tampan beneran itu Pak. Ya enggak? Jadi tapi syair yang untuk kepentingan hari ini ya memang penting. Ya. Salim, selamat. Salim itu selamat. Kakirtosin tarohu bila kitabin. Orang yang bodoh itu diumpamakan seperti kertas, nggak ada tulisannya, kosong. Kalau kertas nggak ada tulisannya, kemana Pak? Dibuang kemana? Ya dibuang ke tempat sampah itu. Atau paling untuk bungkus nasi uduk. Kita jangan menjadi umat seperti itu. Umat yang nggak memandang, nggak mengerti tentang sakofah Islamiyah, itu sungguh sangat berbahaya. Kalau kondisi hari ini digambarkan dalam Quran itu seperti dalam surat Al-Maidah. Al-Maidah surat berapa? 5. Pinter ya. Orang Al-Ikhlas. 5. Kira-kira ayat berapa yang bagus? Bagus semua. Ayat 78 ya. Gambarannya hari ini itu seperti hidup dalam Quran tadi. Surat Al-Maidah ayat 78. Surat Al-Maidah 78. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Gimana artinya? Orang-orang kafir dari Bani Israel. Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan atau ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Oke. Dulu ini cerita Bani Israel. Yang paling tahu tentang akan datangnya Rasulullah kan Bani Israel. Bani Israel itu paling tahu, paling paham akan lahirnya seorang nabi terakhir. Ditunggu sampai ratusan tahun. Ya, antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad selisihnya berapa? 6 abad. Ya kan? 6 abad. Nunggu itu. Jadi Bani Israel itu paling tahu. Kenapa? Karena berita ini bocornya dari Nabi Isa. Inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubassiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi yang membocorkan ini nanti setelah aku meninggal dunia, setelah aku gantinya namanya Ahmad. Akan datang seorang Rasul. Ini merupakan kabar gembira. Ya. Tetapi Bani Israel itu sendiri sebenarnya kelompok apa namanya? Karena itu kan masih keturunannya Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub itu. Yang ditunggu-tunggu itu lahirnya Nabi yang terakhir. Mereka nggak menyangka kalau Nabi itu bakal lahir, tapi dari Mekah, dari Arab. Nabi Muhammad lahir di Mekah kan Pak? Iya. Lahir Muhammad Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Jadi itu juga berkat doa Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim minta kepada Allah agar diturunkan seorang Nabi di kota Mekah. Nggak taunya cicitnya sendiri. Itu Nabi Muhammad. Nah, orang-orang Israel ini akhlaknya jelek. Suka membunuh. Bahkan nabi-nabi, para mubalik-mubalik, para da'i-da'i banyak yang dibunuh. Jadi Bani Israel itu orang yang menentang dakwah. Suratnya surat Al-Maidah 78 tadi. Ya dek ya. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Ya. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Lu'ina itu artinya telah dilaknat. Pakai kalimat majhul. Lu'ina telah dikutuk oleh Allah.
Siapa? Alladzina kafaru, orang-orang kafir min Bani Israel, dari golongan Bani Israel. Bani Israel dengan Yahudi beda nggak, Pak? Beda nggak? Bedanya di mana? Yahudi itu keturunan Yahuda. Semua keturunan Yahuda itu disebut bangsa Yahudi. Nah, Yahuda itu sendiri masih termasuk anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu gelarnya Israel. Berarti Israel itu semua anak Yakub yang berjumlah 12 itu disebut Bani Israel. Tapi dari antara 12 itu punya anak namanya Yahuda. Nah, dari Yahuda ini disebut Bani Yahudi atau bangsa Yahudi. Tapi bangsa Yahudi Bani Israel. Tapi Israel belum tentu Yahudi. Israel pasti Yahudi belum? Enggak pasti. Anak 12 itu yang namanya Yahuda kan cuma satu. Nah, dari keturunan yang 12, selain Yahuda ini namanya bangsa Israel. Tapi bangsa Yahuda ini dari Yahuda ini kemudian lainnya disebut bangsa Yahudi. Tapi sama-sama anak Yakub semua, cucu Yakub semua. Tapi ini yang diceritakan dari golongan Bani Israel. Orang kafir yang terdiri dari golongan Bani Israel. Min Bani Israel. Ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Jadi mereka ini menolak dakwah. Dakwah para nabi. Yang paling menonjol di sini Nabi Daud. Nabi Isa putra Maryam. Kalau kita bilang Isa putra Maryam. Kalau orang Kristen mengatakan Yesus Kristus. Dakwahnya ditolak oleh Bani Israel ini. Dalika bima asau wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu karena mereka durhaka kepada Allah. Wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Bangsa yang paling bandel itu. Ya. Tapi orangnya tampan-tampan, Pak. Tampan-tampan. Jangan coba-coba kita berfoto dengan dia. Ya, Pak. Jangan coba-coba kita berfoto dengan dia. Kasihan kitanya nanti. Itu Banatul Yahud, itu perempuan-perempuan Yahudi yang cantik-cantik, itu gadisnya. Itu kalau minum itu airnya di leher kelihatan. Kalau yang diminum itu warnanya hijau, ikut hijau. Tapi bandelnya bukan main. Kenapa? Karena mereka durhaka. Asau itu artinya durhaka. Bima asau wa kanu ya'tadun, mereka itu melampaui batas. Ayat 78 ya. Nah, ntar pulang dari sini harus bisa ceramah itu. Kemudian ayat yang keberapa? 79. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu labi sama kanu yaf'alun. Apa artinya? Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Jadi ada kemungkaran juga dibiarkan aja. Kayak di sini ya Pak ya. Saya ngerinya kalau Allah mengutuk nanti gara-gara kita melihat orang berbuat maksiat, ya terutama berbuat korupsi, kayak nggak usah, ini dibiarkan aja. Itu berarti kayak Bani Israel dulu ini. Kondisi ini persis Pak. Kanu la yatanahawna am munkarin. Mereka tidak, Kanu la yatanahawna, tidak mencegah an mungkarin, dari perbuatan yang mungkar. Yang mungkar dibiarkan. Berbuat maksiat, berbuat kejahatan, nggak segera diatasi. Itu pernah terjadi di zaman Bani Israel. Kanu la yatanahawna an mungkarin fa'alu, apa yang mereka lakukan? Labi sama kanu yaf'alun, sungguh amat buruk terhadap apa yang mereka lakukan itu. Jadi perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dilarang, apabila itu satu kesalahan, ini berarti sedang mengumpulkan murkanya Allah. Yang bilang begitu Allah sendiri dalam ayat selanjutnya, ya kan? Tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu lahum alaihim
alaihim wa fil adabi hum khalidun. Gitu ya. Gimana? Kamu melihat banyak di antara mereka tolong-menolong dengan orang-orang kafir atau musyrik. Sungguh sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal dalam azab. Taro kasiron minhum. Taro kasiron minhum. Kamu melihat bagaimana kebanyakan mereka. Yatawallawna alladziina kafaru, bekerja sama dengan orang-orang yang kafir atau musyrik, ya kan? Begitu artinya ya. Ya kan? Taro kasiron alladziina yatawallawna alladziina kafaru labi sama qaddamat lahum anfusuhum. Berarti mereka sungguh sangat jelek sekali mengumpulkan apa itu? Mengumpulkan murka Allah. Ansakhitallah, untuk mengumpulkan murka Allah. Takutnya gini, nanti lama-lama biar Allah pendam aja. Biarin aja dulu. Entar terakhir. Ngeri, Pak. Jadi kalau kita melihat kondisi di mana dakwah sudah dilecehkan, amar ma'ruf nahi mungkar sudah nggak dianggap lagi, kemudian kemaksiatan merajalela di mana-mana, tapi tidak ada yang melarang. Ngeri kan, Pak? Itu di sini dikatakan ansafitullah, mereka itu ya menumbuhkan rasa marah kepada murka Allah, mendapatkan azab yang pedih kekal selama-lamanya. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Oleh karena itulah para jemaah sekalian, dalam hidup ini ya, karena kita hidup di tengah-tengah kejahilan tadi, ya iman kita harus kita tingkatkan terus. Jadidu imanakum, perbaharuilah iman kamu. Iman itulah yang membawa kita selamat. Ya. Dari iman meningkat menjadi takwa. Paling rendah apa? Islam. Dari Islam meningkat menjadi iman. Dari iman meningkat menjadi iman menjadi ihsan. Dari ihsan meningkat menjadi ikhlas. Dari ikhlas meningkat menjadi takwa. Jadi takwa itu tingkat kelima. Dari Islam dulu. Islam itu disebut muslim orangnya. Iman orangnya disebut mukmin. Kemudian yang ketiga ihsan. Orangnya disebut muhsin. Kemudian yang keempat orang ikhlas. Orangnya disebut mukhlis. Baru kemudian orang yang takwa yang kelima disebut muttaqin. Jadi muttaqin itu tingkat yang tertinggi, Pak. Ya. Ya. Jadi muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, muttaqin. Iya. Mudah-mudahan tidak hanya namanya, Pak. Soalnya namanya kadang-kadang kasih nama Ahmad lah gitu karena doanya. Pakai nama-nama yang baik-baik. Mudah-mudahan itu nama itu doa. Kan Nabi kalau mau memberikan nama, dikatakan fasamma bi ismin hasanin. Berilah nama anak itu dengan nama yang baik. Nabi kalau menyuruh orang mau dijadikan duta, dijadikan apa namanya, yang disuruh itu apa namanya, ya itu pasti dipilih orang yang namanya paling baik, yang cerdas dan yang namanya paling baik. Sebab kalau namanya jelek baru manggil aja udah nggak senang orang. Sahroni. Sahroni yang satu itu bukan Sahroni ini. Ini sih nggak usah dijarah, udah miskin, udah pas-pasan. Sahroni, ya. Itu pakai H itu Sahroni itu artinya 2 bulan. Kalau saya Sahroni 2 rambut, pakai Ain. Beda lah Pak. Saya ceramah itu kejaksaan undang saya ceramah. Itu MC-nya saat nyebut saya nak salam. Ahmad Sahroni. Itu ketua jaksa kok bisa marah. Jangan sebut nama itu. Kasihan Pak Ustadz. Bela juga. Jadi Sahroni dengan Sahroni beda Pak ya. Ahmad, ini Abdul Wahid. Sahroni itu bukan nama saya Pak, nama ayah saya. Beda nggak? Nama saya Abdul Wahid, cuman Sahroninya itu nempel gitu ya, nempel. Itu kan memang sunnahnya begitu ya. Sunnahnya itu nama orang tua itu dibawa gitu. Sunnahnya. Kemudian para jamaah sekalian ada 5 yang harus kita lakukan sebelum kedatangan yang 5.
5 yang kita lakukan sebelum kedatangan yang 5. Dikatakan igtanim khomsan qabla khomsin. Lakukan yang 5 sebelum kedatangan yang 5. Apa itu yang 5? Syababaka qabla haramika. Mudamu sebelum kedatangan masa tuamu. Nih. Tapi tua nggak menyesal kan? Biasa aja kan? Kita menyerahnya itu ikhlas kan? Menyerah, apa namanya? Bukan menyerah terpaksa, tapi sukarela kita. Syababaka qabla haramika. Mudamu sebelum datang masa tuamu. Islam ini bangkit ini didukung oleh anak muda apa orang tua? Anak muda. Nabi Muhammad umurnya waktu itu masih 40 tahun. Abu Bakar di bawahnya setahun. Sayyidina Umar bin Khattab umurnya baru 30 tahun. Utsman bin Affan di bawahnya lagi. Ali bin Abi Thalib masih remaja. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Abdurrahman bin Auf, ada Abu Ubaidah bin Jarrah. Itu muda-muda semua. Ya. Makanya syababaka qabla haramika. Mumpung kamu masih muda, jangan tunggu waktu tua. Itu yang pertama. Yang kedua, apa? Sihataka qabla saqamika. Sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ya, orang sakit kan nggak enak. Nunggu sakit, jangan. Mumpung kita belum sakit, kita berjuang terus di jalan Allah. Ya. Terus apa lagi? Faraghaka qabla suglika. Ketika kamu sibuk, ketika kamu lapang, lengang, jangan nunggu sibukmu. Kok udah tin? Saya lihat jam sana, katanya jam 7 persis, itu kok beda. Ya udah nggak apa-apa. Di Indonesia itu beda, itu biasa. Oke. Berarti tinggal berapa, Pak? 2. Terus apa lagi? Ghinaka qabla fakrika. Kayamu sebelum datang bangkrutmu. Udah bangkrut baru mengeluh. Kaya nggak berbuat apa-apa. Yang terakhir, hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum datang kematianmu. Jadi 5 kita lakukan sebelum kedatangan yang 5. Jadi kita menghadapi kondisi situasi ya, insya Allah kita berjuang terus. Di negeri yang mayoritas muslim kok, masa kita mau diam saja. Muhammad Iqbal mengatakan, hari ini tak ada tempat berhenti. Sikap lamban berarti mati. Siapa yang bergerak, mereka yang di depan. Yang berhenti sejenak pasti tergilas. Oh, itu apa namanya? Moto yang luar biasa. Seorang dosen dari Al-Iqra, namanya apa? Muhammad Iqbal. Ya, kita semangat teruslah. Beragama kalau nggak semangat nggak jalan, Pak. Beragama harus semangat ya. Mau bangun malam aja kalau nggak semangat nggak jalan. Mau sodako banyak mikir nggak jalan. Semangat gitu. Ya barangkali itu saja yang bisa disampaikan. Sudah cukup ya. Nggak ada yang nanya kan? Nggak ada yang nanya Pak. Ya udah jadi ya catat ya. Nanti bisa diteruskan insya Allah. Barangkali ini saja yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mari kita sama-sama membaca istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.